teman-teman, selamat datang di Ambarawa Kuliner. Oke, hari ini saya akan mengunboxing ini alat giling untuk bakmi. Nah, karena saya sendiri punya usaha jualan mie ayam sejak pandemi kemarin, mie ayam instan. Lalu sekarang merambah ke mie ayam offline. Nah, besok-besok mungkin saya akan sering men-share ke teman-teman beberapa alat untuk keperluan jualan mie ayam, dan mungkin cara-cara resep yang saya gunakan nanti akan saya share ke teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita unboxing ini alat penggiling bakmi noodle maker, dan untuk serinya MTX 180S. Nah, kenapa saya memilih alat ini? Sambil kita buka, nanti setelah dibuka nanti saya akan sertakan alasannya kenapa gitu ya. Oke, kita unboxing dulu. Wow, oke, kamera mungkin bisa mendekat. Ini dia alatnya. Packingnya oke, mantap. Terus cara membukanya harusnya ini dari bawah. Bawah dulu baru dinaikkan ke atas. Seperti itu. Oke, saya buka yang bagian bawah. Oke, nah yang bawah yang dibuka, lalu tinggal kita set seperti ini. Wah, mantap. Ini packingnya mantap, keren ini. Nah, Matrix, oh ya, mereknya Matrix, serinya MTX 180S. Ini maksudnya 180 itu lebarnya 18 cm, S itu stainless. Wah, keren. Oke, jadi yang kita dapat unitnya seperti ini. Lalu ada juga ini dua. Yang satu ini nanti kita pasang di atas sini. Nah, ini untuk relnya gilingan masuk ke sini. Lalu ini untuk pemotong bakminya agar membentuk menjadi bakmi. Karena ini biasanya masih lembaran gitu ya. Untuk pangsit, untuk apa resoles seperti itu. Lalu kalau saya sih harus menggunakan ini karena keperluannya untuk bakmi. Dan kita lihat ini dari stainless. Ini enggak kaleng-kaleng, ini bener-bener istimewa. Oke, kualitasnya bagus, saya akui ini bagus. Lalu nanti kita pasang di sini seperti biasa. Loh, ini ada dua. Oh, ini yang terpasang satu. Ini yang besar sepertinya. Oke. Ini yang besar. Kita copot begini. Jadi dapatnya dua ya, teman-teman. Nah, ini yang besar. Lalu ini untuk ini kelihatan ya. Lalu ini yang kecil. Caranya memasukkan mungkin seperti ini. Tadi saya begini. Nah. Oke, seperti ini. Tinggal ini dikencangkan. Seperti itu. Kira-kira tinggal saya cek sebelum cek yang lain-lain. Yang paling utama ngeceknya dicolokkan ke listrik, apakah ini menyala atau tidak, gitu ya. Kita colok dulu. Wow, oke, ini saya lepas. Yang pasti ini sudah berfungsi gitu ya. Dan kita lihat dulu sekeliling dari unit ini. Oke, mantap ini teman-teman. Dari atas ini stainless semua.
tertulis seperti ini, Certificate of Conformity, yes, nggak tahu lah. Lalu warning. Nah, sayangnya di sini di atas ini nggak ada pengamannya, ditulis warning, tapi di sini nggak ada pengaman. Itu. Lalu nih untuk keterangannya, noodle maker mungkin bisa di screenshot, modelnya MTX 180S, input powernya 0,37, voltasenya 220, biasa listrik di Indonesia 220 volt. Lalu rate frequency 50 Hz, production efficient wis 20 sampai itu kilogram per hour ya, jadi 20 sampai 25 kilo per jamnya. Lalu waterproof 1 kali IP. Oke, bagian belakang hanya seperti ini, hanya terdapat kabel power, ada penutupnya, semua stainless, jadi terlihat keren. Oke, bagian depannya seperti ini. Dan ini yang saya agak sanksi, apakah ini nanti stainlessnya itu lapisan chrome-nya tebal atau tidak. Oh ya, ini ada 2 baut harus dipasang di sini ya, ini ya. Ini itu untuk fungsinya untuk ini ketebalannya, ini silindernya. Kalau lebih dekat antara silinder ini ya, kelihatan tangan saya di sini, antara silinder ini dan ini lebih dekat, berarti lebih tipis. Tebal tipisnya adonan. Nah, seperti ini nanti. Tinggal di jejak gitu. Apa bahasanya jejak? Dipancal, sport doai. Ya, itulah maksudnya, ditekan. Nah, ini harus sejajar ya. Nanti begini. Oke, nah itu kan terlihat gerakannya. Nah, ini makin ditekan berarti makin tipis, gitu aja. Oke, tentu untuk yang ini pasti sudah tahu ya. Lalu bagian sini hanya tertulis mereknya, Matrix, seperti itu. Oke, kenapa saya memilih alat yang ini bukan yang lain? Alasannya karena ini terbuat dari bahan cor, bukan plat yang di press seperti itu ya. Karena beberapa alat yang saya lihat itu mainnya press, tetapi kalau ini enggak, ini dari cor seperti ini. Oke, agar lebih meyakinkan untuk apa itu kualitas alat ini, saya terus terang ini enggak dipromosikan dari Matrixnya. Memang saya beli ini setelah searching di YouTube, di online shop itu tak lihat ini itu lebih murah, dan untuk harganya nanti akan saya sertakan di akhir video. Lebih murah dibanding yang lain, merek yang lain, tetapi kualitasnya lebih bagus. Oke teman-teman, kita buka salah satu casingnya ya, dua-duanya kita buka, nanti di dalamnya seperti apa gitu ya. Ayo kameramen kesini sebentar. Oke teman-teman, kita buka. Bentar, kita cari baut obeng. Lagi. Nah, ini kualitas stainlessnya tebal, benar-benar anti karat, terlihat bersih. Lalu yang di sini ini tuh dari plat, bukan yang dari cor, bukan dari plat tebal lalu di press, itu enggak. Nah, dan ini enggak ada fan bell. Lalu kalau secara teknis kalau nggak ada fan bell itu sedikit berbahaya, karena ketika nanti ada macetnya itu yang rampal giginya. Tetapi dari secara teknisnya
Wah, sang kameramen batuk-batuk. Maaf teman-teman. Oke, kita ulang. Secara teknis kan ini nanti seandainya macet, karena ini nggak fanbel. Kalau fanbel sangat diuntungkan, ketika macet nanti ketemunya selip. Nah, kalau ini nanti giginya rampal. Nah, untuk itu yang bagian besar ini terbuat dari sejenis teflon. Kemungkinan yang akan rampal nanti teflonnya. Dan ini ada spare partnya. Saya sudah searching, ternyata ada spare part untuk teflonnya ini harganya sekitaran 150. Jadi kemungkinan besar ini aman. Lalu seandainya ada macet, sini gilingannya terlalu tebal, macet gitu, nanti yang akan kalah teflon yang ini giginya pasti rampal. Berbeda dengan yang fanbel, nanti akan selip. Seperti itu secara teknisnya. Jadi tetap harus ada spare partnya ya. Lalu kita buka bagian sebelah sini. Oke, ini sudah terbukti ya kalau platnya itu tebal. Lalu kita buka yang bagian sini. Oke, ini karena tertancap begini, hanya saya buka begini aja ya teman-teman. Nah, kalau yang bagian ini gigi-giginya itu terbuat dari cor semua, dan ini sepertinya kuat. Jadi nanti kemungkinan yang akan rampal itu yang terbuat dari teflon itu saja. Nah, ini terlihat sendiri bagian sini pun dari cor. Ini cor tebal, bahan besi, dan dilapisi cat yang cukup bagus. Lalu bagusnya lagi, ini untuk grease-nya, pelumasnya itu sudah disertakan dari sana ya. Jadi kita ketika membeli baru, kita nggak perlu memberikan pelumas lagi. Saya rasa ini sebelum tokonya itu atau pabriknya sebelum dikirim ke konsumen, ini mungkin sudah dicek terlebih dahulu. Lalu bagian sini belakang kita lihat juga motornya. Nah, itu motornya kecil seperti itu kalau 0,37 kemungkinan ini seperempat PK atau lebih lah, lebih. Kalau seperempat itu 0,25 ya, ini 0,37 itu powernya, dan cukup praktis ya, kecil ya. Oke teman-teman, seperti ini nanti akan saya tutup kembali, dan kita coba nanti untuk menggiling adonan sekaligus untuk membersihkan oli-oli pelumas yang nempel di silinder-silinder ini dan alat pemotong ini. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang kembali, sudah rapi, dan ini bisa nyala. Suaranya sekarang nggak begitu berisik ya, karena ternyata tadi ini belum saya kencangkan, tapi setelah ini menekan, jadi antar giginya itu udah terkonek, itu suaranya nggak seberisik di awal tadi. Lalu karena saya ini untuk membuat bakmi dan yang kecil-kecil, mie ayam, ini yang akan saya gunakan yang ini, yang kecil, yang 2 mili, dan ini 6 mili. Lalu ini akan saya simpan. Yang saya punya hanya oli, jadi ini akan saya oli. Dan yang dipasang pelumas grease-nya itu nggak hanya di sini, tetapi di sini asnya, ini lubang ini fungsinya untuk melumasi. Nah, kalau teman-teman nggak punya alat yang seperti ini, beli aja pelumas yang untuk mesin jahit itu kecil. Nah, itu bisa. Nah, ini sudah, tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti bleber, malah mengenai adonannya. Lalu di sini ini harusnya grease ya, bukan pelumas yang cair seperti ini. Tapi karena saya nggak ada, ya udah nggak pakai ini dulu, nggak apa-apalah.
Lalu untuk memasukkannya, ini kan mengganggu ini ya. Bagusnya ini ditaruh atas ini, dikencangkan jadi agar nggak ngentelong seperti ini. Nah, begini. Lalu ini kita buka untuk memasukkan giginya ini. Dan ini posisinya sejajar dengan ini ya. Oke, kurang lebihnya ya. Kalau ini gampang lah, masalah teknis. Semua bapak-bapak harusnya sudah bisa kalau begini ya, kecuali kalau ibu-ibu yang nggak tahu piye toki. Nah itu nah, kira-kira seperti ini. Lalu ini dikencangkan, dan untuk ini tuh untuk pengganjal agar ini nggak lepas gitu. Nah ini tuh ganjalkan seperti ini, tanggokan. Nah kalau sudah ada tutorialnya seperti ini, harusnya di kolom komentar jangan tanya piye tau iki, nah gitu ya. Oke, nah ini sudah berfungsi semua. Lalu untuk membersihkan di bagian permukaan sini, kan di sini sudah ada pelumasnya ini. Oh ya, tadi ini juga sudah saya pasang. Tadi dari kiriman paketnya sana agak sedikit ada cacat, agak meleot gitu. Tadi sudah saya betulkan, dan di sini itu tadi lancip ini sudah saya tumpulkan, saya potong. Kebetulan saya punya gunting potong untuk seng seperti ini, agar nanti nggak tajam, nggak mengenai. Nah termasuk ini harusnya ini dipotong ini. Bagusnya kita potong dulu. Nah gini kan nggak tajam. Ini saya tadai ini agar nanti nggak mengenai silindernya. Oke begini. Nah terus bagusnya ini dikikir atau diamplas itu nantilah. Oke, lalu untuk kita coba, kita membuat adonan sekaligus nanti untuk membersihkan pelumas-pelumas yang ada di sini gitu ya. Kalau hanya dilap seperti ini ya enggak. Oh ya, lalu saran saya, alat seperti ini kalau bisa jangan sampai terkena air, karena nanti di silinder, di alat pemotongnya ini nanti mudah berkarat. Bagusnya cukup dilap pakai minyak sayur, minyak goreng, nah, begitu aja. Nah itu nanti dipakai lap, kasih minyak goreng atau kuas, di ulas-ulas gitu. Jadi kloprot istilahnya penuh dengan minyak goreng nggak apa-apa, tapi jangan sampai air gitu ya teman-teman. Oke, saya buat adonannya dulu. Adonan ya cukup tepung aja ya, nggak usah dicampur sama telurnya, karena ini hanya untuk membersihkan pelumas-pelumas yang ada di dalam sini. Oke teman-teman, ini adonan sudah saya buat seperti ini ya kira-kira. Ini hanya tepung biasa 1/4 kilo kira-kira tadi. Lalu kita gunakan untuk contoh, sekaligus kita tes uji coba dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sini. Lalu karena ini untuk hanya adonan, ini saya lepas sementara, nanti kita pasang saat pembentukan bakmi. Oke, harusnya saya di sebelah sana, tapi karena ini apa ya, tutorial nyontoh, saya dari sini aja. Oh ya, ini agak sebenarnya pakai tangan itu agak berbahaya, harusnya pakai apa, nah, kayu seperti ini ya, kita sogrok-sogrok begini. Nah, jadi kalau kena itu nggak bahaya itu, kena tangan. Tapi ini sama aja, ini kayunya juga kotor. Nah, pakai apa ya, harusnya pakai teflon ya. Oke, pakai gelas ini aja yang aman ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, kita cek yang di bawah ini. Nah ini kan sudah bersih. Nah ini ada kotoran-kotoran, ini kotoran seperti oli atau pelumas, sama aja oli pelumas. Nah ini kotor-kotor seperti ini. Oke, untuk tekanannya kita buat yang agak kecil. Nah, oke dilanjut.
Oke, ini teman-teman kelihatan ya kotoran-kotorannya itu udah nempel di sini. Nah, ini pun sudah enggak licin seperti tadi. Dan ini hasilnya lumayan masuk. Oke, sementara begini. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita lanjut, kita buat nanti agar sampai menjadi bakmi. Oke, ternyata saya punya tepung tapioka, tepung kanji. Nah, kita buat seperti ini agar enggak lengket. Oke, ini sudah. Sekarang kita pasang pemotongnya ini, pemotong bakminya. Jadi apa nanti? Kita tes. Oke, langsung sekejap jadi bakmi, teman-teman. Mantap. Oke, kita buat mie ayam. Oke, ini kita coba kita buat adonan lagi ya. Karena tujuannya untuk membersihkan, karena untuk motong ini tadi kan hanya sekali langsung kepotong, padahal ini mungkin masih kotor. Nah, kita ulang lagi, nanti rencananya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin untuk unboxingnya alat penggilingan bakmi noodle maker serinya tadi berapa, MTX 180S, maksudnya stainless, jadi ini lebarnya hanya 18. Tapi menurut saya untuk kebutuhan saya yang masih kecil ini sudah cukup. Paling saya hanya 3 kilo sampai 5 kilo per hari, pakai alat ini sudah cukup. Lalu apalagi untuk harga? Oh iya, untuk harganya ini saya beli di online shop, tepatnya di Shopee. Ini seharga 2.292.900 rupiah, jadi sekitar 2.300.000 sampai 2.400.000 kisaran itu. Lalu kalau yang bukan stainless ini sekitar 2 juta. Jadi di sini itu seng biasa lalu dicat warna hijau hampir seperti bodinya seperti itu. Oke teman-teman, menurut saya alat ini sangat recommended untuk teman-teman yang akan membuat usaha bakmi, atau ibu-ibu yang di rumah pengen buat adonan untuk dimsum, lalu untuk pangsit. Mungkin ini bisa menjadi pilihan juga, alternatif selain ada alat-alat yang lain. Oke, sekian dulu dari saya, dan tetap semangat. Ciao.